Jemaat dipersilakan bersaat teduh. Mari bersama kita mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Mari bersama kita tundukkan kepala kita. Mari bersama kita bersaat teduh. Mari kita hadirkan Yesus, terangmu pelita hatiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari bersama kita membawa diri kita. Mari bersama kita membawa hati kita pada suatu tempat, pada suatu keadaan, pada suatu di mana kita hendak merenungkan keberadaan kita. Mari kita meletakkan diri kita, hati kita, dan pikiran kita pada sebuah peristiwa yang hendak kita renungkan bersama melalui bacaan Injil kita. Pembacaan pertama, Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapanginya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan,
sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah pembacaan yang pertama, mari kita ingati sebagaimana kita membawa diri kita. Kapan dan di mana itu berada? Siapa yang ada di sana? Apa yang terjadi? Tinggallah bersama aku di dalam Roh, di dalam Roh. Tinggallah bersama aku di dalam Roh, di dalam Roh. Tinggallah bersama aku di dalam Roh, di dalam Roh. Pembacaan kedua, Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya. Kata Pilatus pada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu.
Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Membawa diri dalam narasi bacaan Injil. Kembali kita membawa diri dalam sebuah perenungan. Siapa pemain utamanya? Siapa lagi yang ada di sana? Apa yang mereka lakukan? Dan bagaimana mereka berinteraksi? Tinggallah bersama aku di dalam Roh, di dalam Roh. Tinggallah bersama aku di dalam Roh, di dalam Roh. Tinggallah bersama aku di dalam Roh, di dalam Roh. Pembacaan ketiga, Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan buah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Membawa diri dalam keberadaan kita di situasi sebagaimana bacaan kita, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Siapakah kamu dan seperti apa kamu? Apa yang kamu lakukan?
Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Seperti apa suaranya, baunya, atau detail lokasinya? Dan bagaimana emosinya? Bagaimana suara yang kau dengar? Mari kita merenungkan kembali. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Pembacaan keempat, Injil Matius 27, ayat 57 hingga 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di Sabtu Sunyi ini, kita diajak merenungkan sebuah keberadaan yang terjadi di saat itu, keberadaan yang hendak menempatkan kita pada keadaan seperti itu. Ketika kita merasakan melalui pembacaan yang pertama, ya, waktunya adalah menjelang malam di tempat penyaliban di bukit yang bernama Golgota. Siapa yang ada di sana? Jelas ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah wafat. Tuhan Yesus yang tidak mungkin selalu akan ada tergantung di salib itu. Dan tentunya jenazah Tuhan Yesus haruslah
menerima sesuatu penghormatan, tapi siapa yang bisa melakukannya? Ya, ada seorang yang bernama Yusuf, orang Arimatea. Dan apa yang terjadi di sana? Ia dengan keberaniannya, ia dengan ketulusannya, ia dengan idenya hendak menunjukkan cinta kasih kepada sang guru karena ia adalah murid Yesus. Ya, ada Yusuf dari Arimatea yang melakukan sebuah tindakan. Sementara ketika kita mencermati melalui pembacaan yang kedua, kita juga melihat tokoh-tokoh lainnya. Ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain, ada orang-orang yang mungkin ada di sekitar mereka yang tidak disebutkan. Ada imam-imam kepala, ada orang-orang Farisi, ada Pontius Pilatus, ada para penjaga kubur. Lalu apa yang mereka lakukan? Sangatlah beragam. Ada yang berinisiatif melakukan sebuah tindakan untuk penguburan mayat Yesus. Ada yang hanya diam terpaku di depan kubur itu. Ada yang membentengi kekuasaan mereka dengan ide-ide mereka. Dan ketika kita mencermati bagaimana mereka berinteraksi, beragam pula. Ada yang tulus hati melakukan sebuah tindakan, bahkan memberikan kuburnya yang masih baru, mengapani Yesus, dan memberikan penghormatan yang bisa ia lakukan. Ada keberanian untuk memohon kepada sang penguasa dan menunjukkan cinta kasih, sekalipun itu untuk mayat Yesus. Demikian juga ada yang termenung di depan kubur itu, berinteraksi dengan rasa dalam diam. Ada yang berdalih, ada yang memberikan tuduhan, bahkan tuntutan untuk waspada, supaya dengan sebuah kuasa ada perintah, ada kekuatan yang ditampilkan. Demikian juga ketika kita mengulangi lagi di dalam pembacaan yang sama, ketika kita menempatkan keberadaan kita, siapakah aku ini? Siapakah kamu? Siapakah kita ini? Apa jawab Bapak, Ibu, dan Saudara? Silahkan ada dalam jawaban di hati masing-masing. Silahkan merenungkan apakah kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita bagaikan Yusuf dari Arimatea? Apakah kita bagaikan Maria Magdalena ataupun Maria yang lainnya? Atau jangan-jangan kita bagaikan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, Pontius Pilatus, atau para penjaga kubur? Lalu apa yang Bapak, Ibu, Saudara lakukan, rasakan, pikirkan, katakan, dan apapun itu ketika memandang salibnya, ketika memandang Yesus yang terkulai di salib itu, Yesus di dalam kematiannya, apakah kita hanya diam terpaku? Apakah ada yang bisa kita lakukan? Jangan-jangan hati kita begitu merasakan kepedihan, perih, dan derita yang tak kuasa menjadikan kita tak berdaya. Apa yang kita bisa buat? Apakah kita hendak melarikan diri dari keadaan itu? Apapun jawaban kita, tentunya sebagaimana keberadaan kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita, tentunya bukanlah kita yang mesti mempersalahkan siapapun. Siapapun kita, tentunya bukan yang hendak memberikan dakwaan. Siapapun kita, tentunya bukan untuk mengamankan posisi kekuasaan kita. Untuk itu mari bersama kita membawa diri kita, hati kita, pikiran kita di depan salib Yesus. Mari bersama kita dengarkan suaranya. Mungkin masih terngiang suaranya. Saatnya ia berkata, sudah selesai. Berat, berserah, di antara banyak bau anyir darah, bau kematian, ratap tangis,
nanar, karena ia adalah anak yang dikasihi, karena ia adalah guru yang dicintai, karena ia adalah pribadi yang diagungkan, menderita di dalam kematian di kayu salib. Dan semuanya kita bahkan menyaksikannya, merasakannya. Emosi kepedihan, emosi kesedihan, emosi duka ada dalam diri kita semua. Suara-suara dari sisi yang beragam, suara-suara hati yang berbicara, bahkan emosi yang terkejut, emosi jijik mendengar dakwaan, amarah, dan apapun itu. Mari bersama, ketika kita mengingati suara yang mengatakan, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Satu gambaran di mana kita. Apakah kita ketakutan kalau benar di hari yang ketiga ia bangkit? Apakah kita adalah mereka yang bersuka cita ketika di hari yang ketiga ia bangkit? Siapakah diri kita? Apakah kita ini? Sudah layakkah kita di depan kaki Yesus, di depan salibnya, di antara penguburannya? Siapakah kita di dalam kisah bacaan yang berulang kita baca? Siapakah kita? Kalaupun kita belum menemukan, kembali secara pribadi, kita hendak mengulangi bacaan yang sama sampai kita menemukan jawabnya. Sampai bagaikan Ignatius mengenalkan kepada kita metode doa imajinatif ini, di mana kita membawa diri dalam suasana itu, di mana kita menerima jawaban atas pergumulan diri kita, di mana hendak kita haturkan, sudah layakkah aku? Selamat hadir di dalam perenungan. Amin. Saat teduh bagi kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau senantiasa ada di dalam hati kami, pikiran kami, kata, tindakan, dan kehidupan kami. Memandang salib-Mu, sungguh Tuhan menjadikan kami merendahkan hati kami. Memasuki peristiwa di mana dalam kesengsaraan bahkan kematian Kristus, sungguh Tuhan kami yakin Engkau melihat hati kami. Ketika kami belajar dari seorang Yusuf dari Arimatea, syukur kepadamu Tuhan ketika Engkau meneguhkan hati pikiran kehidupan kami sepertinya. Sebagai murid yang setia, ia ada, ia mendampingi gurunya. Sebagai murid yang memberi diri, ia mengupayakan penguburan yang layak bagi gurunya. Sebagai murid yang hendak memuliakan gurunya, ia memiliki keberanian untuk menghadap Pilatus. Sebagai pribadi yang penuh dengan kelegaan dan ucapan syukur, ia merelakan kuburnya yang masih baru. Ia memberikan apa yang ia miliki. Dan benar, seorang Yusuf dari Arimatea, seorang pribadi di dalam cinta kasih, melakukan sebuah tindakan cinta kasih. Ia menurunkan mayat Yesus, ia meminta dan membawa mayat Yesus, ia mengapaninya, dan ia membaringkan mayat Yesus di kuburnya yang masih baru. Satu penghormatan, satu tindakan, satu kesaksian seorang Yusuf dari Arimatea yang senantiasa hendak dikenang di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ketika kami menjadi murid-Mu, layakkanlah kami bagaikan Yusuf dari Arimatea yang memberi diri di dalam apa yang Engkau berikan bagi kami, dalam setiap talenta, dalam setiap kemampuan, dalam setiap keberanian, bahkan melalui setiap harta benda yang Engkau berikan. Biarlah kembali kami haturkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika kami memberi diri, bagaikan mereka banyak orang yang termangu, nanar memandang salib Yesus, terkatup tak berkata dan bertindak di antara penderitaan Yesus. Bahkan dalam ketakutan, kami tidak melakukan tindakan kasih itu. Kami hanya diam meratapi dan semuanya berlalu. Ampuni kami Tuhan, bila mana kami adanya demikian. Ampuni kami Tuhan, ketika kami hanya bisa melihat, terkatup, diam dan tidak bertindak.
Ampuni kami Tuhan, ketika rasa takut membelenggu kami, menghilangkan setiap keberanian untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi mereka di sekeliling kami, secara khusus untuk-Mu Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, ketika kami masih sibuk dengan diri kami. Kami membentengi setiap perkara di mana kekuasaan itu harus kami pegang. Kami membentengi dengan kami bisa menuduh pihak-pihak lain ketika kami tidak menemukan jalan keluar. Ketika kami hanya menuntun orang lain untuk mengakui keberadaan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam derita-Mu, justru kami mengkhianati Engkau. Dalam kematian-Mu, justru kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak layak menjadi murid-murid-Mu, karena kami hanya hidup untuk diri kami sendiri, untuk keberadaan kami, untuk kuasa kami. Dan di Sabtu Sunyi ini, ketika kami mempergumulkan melalui doa imajinatif Ignatius, kami yakin dalam persekutuan doa ini menuntun kami memahami keadaan yang ada, menuntun kami membawa yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami yakin hanya Engkau yang melayakkan kami, karena Engkau senantiasa ada untuk kami. Engkau senantiasa ada bersama kami, karena Engkau membimbing kami. Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Engkau mengampuni setiap rasa takut dan diam kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami dalam kehidupan baru. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang melayakkan kami berupaya menjadi yang terbaik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Untuk itu kami haturkan perjalanan kehidupan kami. Kami haturkan kebersamaan kami bersama keluarga. Kami haturkan pada saatnya pengharapan kebersamaan bersama dengan umat-Mu di GKJ Gumulan. Kami haturkan setiap karya pelayanan tim ibadah online GKJ Gumulan. Kami haturkan keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang melayakkan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang.
Dipersilahkan untuk mengambil sikap berdoa secara pribadi. Dan setelah dirasa cukup, dipersilahkan yang telah menyelesaikan doanya bisa meninggalkan tempat.